baik kepala sekolah saya itu Bu Erniati SPD NPD selaku kepala sekolah SD Negeri 4 Pada Sakti, di mana saya memiliki tugas demonstrasi konteks ruang 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Baiklah, saya izin Ibu videokan ini sebagai dokumentasi tugas saya ini. Baiklah, wawancara akan saya mulai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf ya, ini minta waktunya sebentar dengan Ibu karena ini merupakan tugas dari CDP. Jadi Ibu di sini ingin bertanya Ibu mengenai pengambilan keputusan yang telah pernah Ibu lakukan. Jadi yang untuk pertanyaan pertama itu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Ya. Kalau yang Ibu lakukan selama ini adalah bagaimana mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika. Kita harus mengetahui dulu apa itu dilema etika atau situasi yang terjadi ketika seorang harus memilih antara dua pilihan. Itu kan dilema etika. Sedangkan kalau bujukan moral, bisa itu situasi yang terjadi ketika membuat keputusan antara benar dan benar, bukan antara benar dengan salah, benar dan benar, kan itu. Nah, kalau saya mengambil keputusan itu harus berpikir pada 3 prinsip, yaitu berpikir pada peraturan, kemudian berbasis rasa peduli, dan hasil akhir itu harus berpihak kepada siswa kita kalau di dalam pembelajaran. Kalau pada sesama guru harus berpihak kepada yang benar. Nah, itu yang lebih benar dan lebih tepat. Mungkin itu kalau yang Ibu ambil selama ini. Ya. Berarti berdasarkan peduli, hasil akhir ya, ya Bu ya. Ya. Kemudian Ibu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama maaf ya maksudnya sekolah kita gitu ya. Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Kalau Ibu tetap seperti yang biasa kita lakukan, mengedepankan musyawarah atau mufakat untuk mengambil keputusan, baik musyawarah dalam taraf kecil dulu, nanti dibawa ke secara menyeluruh atau di ruang guru secara terbuka. Nah, karena dengan banyak ide, banyak pikiran yang disepakati, biasanya hasilnya akan lebih tepat dan lebih baik. Kalau saya berpikir sendiri untuk mengambil kebijakan, wawasannya mungkin tidak sebanyak ide-ide yang keluar kalau kita rame-rame berpikirnya. Nah, Ibu tetap melakukan musyawarah dan mufakat. Lebih banyak pendapat banyak pendapat. Ya. Berarti intinya musyawarah ya. Ya. Terus Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, sebelum kita itu berarti langkah-langkah yang pertama adalah tujuan apa yang akan kita capai. Itu tujuan kan? Dimanapun tetap tujuan. Yang kedua, kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangan dari apa yang akan kita lakukan. Apa kelebihannya, apa kekurangannya. Yang ketiga, kita pertimbangkan berbagai kemungkinan yang terjadi. Seandainya kita ambil begini, apa yang akan terjadi? Kalau begini, apa yang akan terjadi? Kan seperti itu. Itu kita pertimbangkan. Kemudian dampak yang mungkin terjadi. Apa dampaknya ke depan kalau setelah terjadi ini? Nah, berefek kepada siapa dan apa pengaruhnya? Nah, kemudian kita juga harus memiliki alternatif. Nah, alternatif untuk pilihan yang akan kita ambil seandainya yang kita lakukan ini sudah kita lakukan ataupun belum kita lakukan, kita harus sama-sama memiliki alternatifnya. Kemudian selanjutnya membuat catatan harian dari kan berjalan terus. Nah, catatannya bagaimana? Kemudian bagaimana kita mengelola pikiran. Nah, pikiran yang kita kelola itu jangan sampai stres kalau ada masalah itu. Kalau stres dalam membuat suatu keputusan, malas dalam membuat itu, rasanya tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian ada jeda atau waktu. Jangan terburu-buru. Misalnya ada masalah ini, kita langsung menyelesaikannya secara kasak-kusuk. Tidak, berpikir jernih dulu gitu. Kemudian yang selanjutnya berdiskusi dengan orang terdekat. Bisa dengan
coach atau coachee, dengan pengawas, dengan dinas, dan dengan ahlinya gitu. Kemudian ya itulah, cari bantuan profesional, orang-orang yang ahli dalam masalah dilema etika, dalam masalah itu sangat kita butuhkan. Mungkin kayak gitu ini. Luar biasa langkah-langkah Ibu, Masya Iya. Allah. Terus Bu, ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang telah terjadi? Iya, kalau Ibu yang pertama sekali adalah mengenali dulu bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Nilai-nilai memang sama-sama baik, Iya, betul. tapi ada bertentangannya sedikit. Iya. Nah, kita itu kenali dulu. Iya. Kemudian tentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Iya, iya. Nah, apakah 2 orang saja atau 3 orang atau banyak, kan kayak gitu. Nah, yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Fakta juga perlu, jangan kita bilang etika tidak ada fakta. Fakta bukti ada di nilai etika itu. Kemudian pengujian benar atau salah agar hasil yang didapat nanti lebih baik lagi. Terus pengujian paradigma, benar lawan benar, kan tidak ada benar lawan salah Ya, kan? betul. Nah, semuanya benar. Kemudian melakukan prinsip solusi, kemudian investigasi atau opsi trilema, Iya, iya. kemudian membuat keputusan dan kita refleksikan dari keputusan yang sudah kita buat. Refleksi artinya kita bagaimana mengkaji kembali, bagaimana melihat kembali. Mungkin itu kalau menurut Iya, saya. yang Ibu anggap efektif ya Bu. Iya. Tapi ada beberapa hal ya Bu ya. Ya. Kemudian Bu, ini tanya lagi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan. Ya. Yang pertama kan kita harus memikirkan kalau tantangan itu pertimbangan budaya Iya. masyarakat yang beragam. Kan itu tantangan. Betul. Yang kedua, tenaga atau multi generasi yang mempengaruhi. Kan tidak semua kita sebaya, kita Iya, semua setenaga, iya. kita setua sama kan. Iya. Ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Nah, di situ merupakan tantangan untuk mempengaruhi kualitas layanan kan kayak gitu. Yang ketiga, interaksi sesama kita. Itu sangat-sangat berpengaruh. Iya. Karena kita setiap hari berkomunikasi, kadang-kadang ada yang cuek gitu aja kan, padahal benar tapi dia kayak gitu bawaannya itu Iya, juga. iya. Kemudian interaksi sesama komunitas udah tadi ya. Iya. Perbedaan generasi dan pola pikir yang berbeda. Iya, tantangan juga Bu. Ya, tantangan itu pola Betul. pikir, mindset orang Betul, tuh betul. Nggak tantangan sama. terbesar ya. Kemudian waktu menyamakan persepsi mungkin kurang sedikit, itu tantangan juga. Iya. Nah, itu mungkin. Luar biasa Ibu. Terus Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu Ibu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya, kalau Ibu memiliki tata kala atau waktu tertentu ya, tidak mungkin kita menyelesaikan kasus seperti saya bilang itu di tempat kejadian. Ada sih yang urgen, Iya. nah itu di tempat. Tapi kalau misalnya masih bisa kita bawa ke suasana yang lebih adem, lebih aman, Iya, lebih nyaman, betul. kita ke sana dulu bawanya. Iya. Ada waktunya, kan nggak mungkin kita misalnya ada di depan orang ya dulu di mana kan nggak etis juga kan, kita mau buat etika tapi etisnya kan nggak ada sama-sama itu. Nah, saya membutuhkan waktu atau tata kala itu untuk menyelesaikan kasus dilema. Karena seperti yang kita bilang di awal tadi, yang ada hubungan tadi, mengidentifikasi pertanyaan etika mana yang harus kita angkat dulu kan, seperti itu. Yang kedua, membuat fakta yang relevan. Mana fakta yang kan etika itu ada fakta, walaupun kata orang kadang-kadang tidak ada, tapi ada faktanya. Nah, fakta itu yang kita buat atau kita tulis dulu bagaimana. Kemudian membuat strategi atau alternatif untuk penyelesaiannya atau penyelesaian konflik tadi. Kan alternatifnya kalau begini, begini yang seperti kita bilang di nomor 2 atau nomor 3 tadi ya. Iya. Nah, kemudian mempertimbangkan opsi terbaik berdasarkan nilai etika itu sendiri. Yang keempat, mendukung opsi, misalnya saya mengeluarkan opsi seperti ini, alasannya apa?
Misalnya kalau Bu Yumi opsinya seperti itu, alasannya apa? Iya. Kalau Bu Isma opsinya seperti itu, Iya. alasannya Iya, apa? betul. Nah, alasannya lebih rasional dan lebih masuk akal, juga tidak bertentangan dengan nilai etika Iya. itu sendiri, nilai norma agama dan nilai dalam masyarakat. Iya. Nah, kemudian baru perubahan yang sistematis yang dibuat untuk mencegah masalah etika ke depan. Itu yang harus dilakukan. Mungkin perubahan itu yang harus terwujud atau nampak nyata ke depan. Intinya memang ada tata cara dan jadwal ya Bu. Iya. Kemudian Bu, ada nggak nih Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Kalau Ibu ada, yaitu yang pertama adalah teman profesional yang harus kita ajak kerjasama dengan kita, atau coach dan coachingnya kita untuk berbagi cerita dengan teman itu dalam menyelesaikan masalah etika. Kemudian setelah ada masukan dari beliau itu, lalu kita buat musyawarah mufakat. Nah, jadi keputusan akhir tetap musyawarah mufakat dengan pertimbangan teman ahli tadi. Nah, bukan teman sembarang yang bagaimana. Nah, ada teman, ada kawan, ada sahabat kan. Kalau ahlinya kita minta itu, sudah pasti dia masukannya yang berhubungan dengan ini. Nah, mungkin itu. Masya Allah Bu. Iya. Dan Bu, ini Bu yang terakhir ya Bu ya. Iya. Untuk semua hal yang telah Ibu sampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil pengambilan keputusan dilema etika? Iya. Menurut Ibu, pengambilan keputusan adalah keterampilan yang perlu diasah dan berdasarkan pada Triloka Ki Hajar Dewantara. Masih ingat kan? Ya, masih Iya. ingat. Ingat sok Suntulodo, Ing Madio Mangun Kasok, Iya. Tuturi Handayani. Masya Nah, Allah. itu harus kita pikir tuh kan, Iya, siapa betul. yang lebih tua, siapa yang Iya. lebih, nah Iya. itu harus kita pikirkan. Yang kedua, keputusan harus sesuai dengan budaya positif yang ada di sekolah. Kita kan sudah menerapkan budaya positif itu. Nah, keputusan kode etik dilema etika itu harus sesuai dengan yang sudah kita disiplin positif yang ada di sekolah kita. Nggak boleh kita ambil yang di luar seperti itu. Oh, di tempat lain begini, itu tempat lain, bukan di tempat kita. Kita harus menuju ke sana. Kemudian komunitas yang ada membantu dalam proses pemimpin menghasilkan keputusan, yaitu tempat seperti ruang kita untuk mengadakan mufakat yang setiap 1 minggu sekali kita melakukan pertemuan rutin. Kemudian penyelesaian sebuah kasus tidak maksimal apabila tidak ada kehadiran penuh seorang pemimpin. Hadir penuh bukan saya ada di situ saja, bisa saja pikiran saya, badan saya, serta kesehatan saya juga ikut hadir di situ. Terus yang terakhir, coaching dapat digunakan untuk membantu sebuah keputusan. Coach atau coaching itu bisa seperti kita saat ini, ya kan? Nah, mungkin itu saja Bu Yuni yang dapat saya sampaikan seperti yang biasa saya lakukan. Ya Allah Bu, luar biasa jawaban-jawaban Ibu. Jadi jadi ilmu juga buat saya Bu Eka sebagai CGT, sebagai guru juga di sini. Saya ucapkan makasih ya Bu ya atas waktunya Bu ya atas wawancara ini. Banyak belajar saya dari Ibu, luar biasa. Sama-sama sama belajar, saya juga belajar. Ibu dan juga luar biasa. Baiklah, terima kasih. Mungkin di sini saja wawancara saya dengan kepala sekolah saya Bu Erniati SPD NPD. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi ya Allah, mantap kok Ibu Bu ya. Nggak tahu. Kemana? Ini nanti potong. Ini hari-harinya. Nanti potong. Bukan ya.